Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, jam 11 malam ya, tanggal 5. Tanggal 5 itu saya membuka YouTube, kemudian ada melihat live streaming ya dari channel ini, channel Budaya Jawa Official, yang dirilis tanggal 30 November 2024. Isinya tentang dengan durasi 1 jam 13,9 detik ya. Saya lihat semuanya, kemudian dari komentar-komentarnya saya baca semuanya tentang banyaknya fan yang menanyakan tentang tidak bisanya bersatu Mas Akbar dan Mbak Niken Salindri. Sebenarnya saya tidak ingin membicarakan berdua ini, karena kan tidak ada kunjung selesainya. Hanya ada yang menurut saya perlu saya luruskan. Jadi karena mengatakan melihat channelnya Om Tris CKM, yang jelas Om Tris CMKM ya, dari kontennya, dari kreatornya tidak masalah, tapi saya luruskan saja ya. Saya luruskan, yaitu dikala saya melihat pentasnya Mas Akbar di Wates Kediri, yaitu tanggal 23 November 2024 itu, sebelum acara mayang, masih sebelum maghrib itu saya wawancara dengan yang tuan rumah di Wates Kediri. Akhirnya tuan rumah itu cerita panjang lebar ya, kemudian saya video, karena ya namanya konten kreator kan, kalau itu informasi itu kan malah lebih bagus, orang apa jari gitu loh ya Mas, seperti itu. Kemudian ini, jadi waktu itu bukan diundang tidak datang ya, bukan diundang tidak datang ya, ini nanti saya yang kena gitu. Jadi begini, dikala ngomong-ngomong itu ternyata cerita bahwa Bunda Hajah Kasih, kalau tidak salah namanya ya, maaf ya, itu melihat YouTube-nya Mas Akbar ya. Karena melihat YouTube-nya Mas Akbar, akhirnya pengen nanggap gitu loh ya. Kemudian saya informasikan juga bahwa Bunda Kasih itu sudah mulai tahun 80 tiap tahun 2 kali nanggap wayang, dan dalang-dalang besar semua. Dari semua dalang hampir sudah ditangkap. Nah, kemudian setelah pengen Akbar, langsung di putranya ya Pak, yang saya ajak wawancara itu, diajak langsung mencari ke Nganjuk. Setelah ketemu langsung di DP. Kemudian sebagai pelengkapnya, tentunya kalau dalangnya kan harus Mas Akbar. Kemudian pelengkapnya itu dalam wawancara itu yaitu dengan Mbak Niken Salindri dan Mbak Elisa Orkarus Arasu, kemudian Garing Semarang. Tetapi ternyata Mbak Niken Salindri tidak bisa ya, tidak bisa. Mungkin bukan kalau dalangnya ganti bisa, maksudnya kalau dalangnya bukan Mas Akbar mau gitu loh. Dan itu dari Bunda Kasih itu harinya manut. Jadi misalnya sama-sama bisa, Mas Akbar bisa, Mbak Elisa, Mbak Niken bisanya kapan, semua jadwal menyesuaikan gitu loh. Tetapi karena memang Mbak Niken tidak bisa, ya sudah, yang penting Mbak Elisa dan Mas Garing Semarang bisanya kapan, Mas Akbar bisanya kapan. Kalau salah satu tidak bisa, ya ditunda sampai semua bisa. Itu teman-teman ya. Jadi bukan diundang tidak datang ya, bukan diundang tidak datang, tapi sudah ada pembicaraan. Akhirnya si Mbak Niken belum bisa ya. Kalau ada alasan waktu itu bersama dengan pentas malam itu juga, Mbak Niken kan memang pentas dengan pengajian dengan siapa itu ya,
Jadi yang perlu saya jelaskan, kalau semua bisa manut tanggalnya gitu loh, bukan itu kan memang ya acara rutin, memang syukuran untuk menghibur masyarakat. Itu ya yang jelas ya Fik ya. Akhirnya saya ulangi karena memang Mbak Niken tidak bisa, yang penting Elisa, Mas Akbar, dan Mas Gareng Semarang itu bisanya kapan. Akhirnya terjadilah tanggal 23 itu yang sama-sama bisa gitu. Kemudian teman-teman, bahwa dari budaya Jawa official itu menurut saya, ini mohon maaf ya, dikala mau podcast itu kurang siap materi ya, kurang siap materinya hanya ya membaca daripada pendapat-pendapat daripada netizen. Ya akhirnya netizen tentunya pendapatnya akan berbeda-beda sesuai dengan versinya masing-masing, bahkan mungkin ya jawabannya menurut selera gitu loh. Seperti itu ya yang saya lihat. Saya melihat sampai selesai kok ya itu. Kemudian kalau ada informasi bahwa dari pihak Mbak Niken menanti kedatangan dari manajemennya Asabrata, itu benar dan tidaknya ya juga tidak tahu, mungkin itu ngarang juga ya. Menurut saya ngarang juga ya, itu ngarangnya. Jadi teman-teman, saya sudah 3 kali ya jadi wawancara langsung ya, artinya bahwa informasi rapot jari itu kan dari pentas di SMP Negeri 1 Tanjung Anom, kemudian di SMK 2 tempatnya Mas Akbar pentas tuh sebenarnya kan juga Mbak Niken, tapi akhirnya Mbak Niken juga tidak bisa, termasuk di Patas Kediri itu ya, termasuk dikala itu diganti Mas Rudi Gareng itu saya juga datang kebetulan menjumpai Pak Lurah. Teman-teman, seperti itu ya, bahkan jauh-jauh sebelumnya banyak yang di cancel. Nah masalahnya begini teman-teman, menurut saya tidak usah dibicarakan. Sebenarnya saya juga sedikit banyak ya tahu masalahnya, tapi kita itu konten hiburan, konten budaya tradisi, saya tidak akan masuk ke hal yang privasi ya. Misalnya kok ditemukan, juga tidak akan menyelesaikan, semua versinya masing-masing, dan sebenarnya tidak ada apa-apa. Sudah sekarang belum bisa pentas ya sudah, Mas Akbar terbuka misalnya itu kemarin si Niken bisa ya, terjadilah pentas gitu loh ya, terjadilah pentas. Kemudian berikutnya, kalau saya menghormati semuanya, baik dari manajemennya Mas Akbar, kemudian manajemennya Mbak Niken yang sekarang masih belum memperbolehkan ya, belum memperbolehkan karena pasti punya alasan yang wadi ya, alasan yang pribadi itu loh teman-teman, dan itu hak, tidak masalah gitu loh, itu haknya daripada manajemennya Mbak Niken ya. Kalau toh penonton itu minta, kalau belum ya tentunya juga tidak bisa. Istilah gini loh teman-teman, kita itu menanti lilih, ngerti lilih ya, suatu hari harus sudah lilih, sama-sama menyadari pasti bisa kok gitu loh. Tapi nek diobong-obong, diobor-obori, coro ibaratnya itu api itu mau padam ya menyala kembali, membara kembali gitu loh, membara kembali ya. Seperti itu ya. Kemudian kita kalau memang fans sejati ya sudah, sementara seperti ini ada hikmahnya. Seperti sekarang ini justru ada hikmahnya, Mas Akbar ternyata juga jalan ya, jadi tanpa Mbak Niken Salindri jalan. Misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa tanpa Niken Salindri Mas Akbar mati, ternyata tidak, dan Mbak Niken Salindri ternyata juga moncer yo, laris gitu loh, semakin berkibar gitu loh. Jadi kan podo-podo HPE gitu loh. Hanya yang dikecewakan kan seandainya bisa manggung bersama itu kan akan lebih bagus. Tetapi manggung bersama pun kalau ternyata ya kurang chemistry ya rame
ya dihujat lagi. Ingat ya peristiwa di Sugiwaras itu, hanya karena tidak duet Mas Akbar dihujat seluruh dunia sampai channelnya dimatikan komentarnya. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, kenapa tidak duet gitu ya. Tidak tahu, tahunya kan tidak duet, atau suatu saat duetnya kurang chemistry, ya rame lagi. Menurut saya ini yang terbaik. Suatu saat nanti kalau memang sudah lilih ya, artinya ya namanya orang ini pegel, sing dipegeli apa nih kan nggak ngerti. Itu hak teman-teman pribadi ya, hak pribadi. Terus kemudian kalau disuruh klarifikasi, diklarifikasi apa? Ya, klarifikasi apapun netizen pasti tetap tidak puas gitu loh. Dan kalau klarifikasi pun tentu cenderung ada hal-hal yang pribadi, akan tidak jujur gitu loh, akan tidak jujur ya. Kalau ada hal-hal yang terlalu pribadi, cik pegel, cik ngambek gitu, tinteni lili seperti itu loh teman-teman. Kemudian mungkin perlu saya ulangi teman-teman yang belum melihat channel saya, sebenarnya kan dikala habis pentas dengan diantar pentas dengan Pak Cahyo itu kan paginya terjadi ya kasarannya kan putus cinta ya. Saya sebenarnya sedikit banyak juga ngerti permasalahannya, tapi itu hak pribadi ya, hak asasi manusia ya. Kalau dicari bener salah sopo nggak akan ketemu, karena versi fans satu pasti mendukung idolanya, fans satu pasti mendukung idolanya. Dan itu menjadi tidak nyaman gitu loh, itu menjadi tidak nyaman. Kemudian bukti bahwa Niken dan si Mas Akbar itu sebenarnya tetap masih bisa profesional, setelah itu ya sudah putus. Bahkan dikala diklarifikasi Pak Cahyo memang sudah putus, itu bukan putus nyambung. Jadi dikala pentas di Pasuruan, kemudian pentas di Sugiwaras Ngeronggot Nganjuk, kemudian pentas di hari jadi alun-alun di Nganjuk, di alun-alun, terakhir di pentas di Blitar. Setelah itu kan, nah itu awal mulanya menjadi belum diizinkan, bahasanya begitu ya, karena alasan yang kita tidak tahu ya, itu haknya dari manajemennya Mbak Niken ya. Bahkan terjadi pengenselan banyak sekali sebenarnya jadwal yang sudah ditetapkan ya, banyak yang dibatal gitu loh. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi tentunya mengecewakan penggemar gitu, tapi itulah adanya. Saya tidak pada posisi mihak siapa-siapa, semua punya hak ya, semua punya hak. Dan yang jelas apa yang dilakukan untuk Mbak Niken dari manajemennya, mungkin itu pemikiran yang terbaik sementara, suatu saat Newes Lilih akan beda lagi gitu loh teman-teman ya. Itu dari Mas channel Budaya Jawa Official ya, karena nama saya disebut biar nanti tidak salah paham. Jadi satu, bukan diundang tidak bisa, tetapi memang tidak bisa, beda loh ya. Diundang bisa, tahu-tahu tidak datang, itu aku sing kena gitu loh. Tetapi ada pembicaraan belum bisa kalau dalangnya Mas Akbar, bukan dalangnya diganti, tetapi kalau dalangnya lain mau. Nah, akhirnya dari pihak Bu Hajah Bunda Kasih itu ya sudah, kalau memang gimana tidak bisa, sebenarnya kan memang Kediri, Mbak Niken ya orang terkenal ya diundang. Kebetulan rumah bapaknya Mbak Niken itu juga ternyata di Wates, kira-kira 3 km dari desa dari tempat pentasnya itu hanya sekitar 3 km. Itu cerita banyak yang saya videokan yang sebentar saja ya, karena memang terkenal, bangga dengan Mbak Niken, orang Kediri diundang. Tapi karena belum bisa ya sudah, yo tidak kecewa gitu loh, yo biasa saja, wong sudah sering nanggep wayang, dalang Bayu, dalang Anom Suroto,
Cahyokunta di Sun Gondrong bahkan kali 5 kali, Rudi Gareng 4 kali atau berapa itu. Kemudian setelah melihat Semak Kabar pengen, dan ternyata Bunda Kasih puas, katanya sama dengan Bayu. Kemudian dari putranya menantunya mengatakan Sabtani seperti Pak Mantep. Itu saja kita juga senang gitu loh, ada dalang muda. Kebetulan orang Nganjuk ya, saya bangga karena dikala pentas itu yang punya hajat seneng, puas, itu kita juga bangga. Itu saja, itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada kesalahan minta maaf, kalau ada kekurang jelasan saya menyampaikan minta maaf. Ini hanya ya bentuk meluruskan saja. Demikian teman-teman ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.